Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau mau Idul Fitri itu kan ada penukaran uang. Biasanya tuh misalnya uang 1 juta ditukar sama recehan enggak sampai 1 juta, misalnya 900.000. Nah itu dalam agama Islam itu sebenarnya hukumnya nggak boleh. Jadi itu termasuknya riba. Kenapa? Karena Nabi melarang jual beli dengan barang yang sama tapi berbeda jumlah. Nah kalau uang itu kan sama-sama uang tapi jumlahnya beda, maka itu nggak boleh. Jadi seharusnya Idul Fitri itu hari yang berkah, hari yang baik, yang orang tuh saling memaafkan, tapi malah bisa menjadi dosa. Nah ibu suka lihat itu nggak bu? Suka pernah nuker uang recehan nggak? Enggak, cuma ngeliat aja nih. Kalau di pinggiran tuh uang recehan. Jadi itu mau, tapi nggak pernah, cuma baru yang ngeliat aja gitu. Maksudnya penukaran uang receh, yang 20 ribuan gitu. Tapi Nah, kan yang itu boleh kurang apa enggak, nggak tahu. Soalnya ya, pinggir jalan kan ya. ya itu biasanya kurang. Kalau nggak kurang boleh. Jadi misalnya uang 1 juta, 100 ribuan nih 10 ditukar sama 20 ribuan tapi jumlahnya 1 juta juga. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya kurang, nah itu nggak boleh itu. Enggak, semuanya nih mau tuker nih 1 juta. Tapi kan 1 juta itu berarti ada 100 atau kurang 200 gitu ya. Ini tapi kalau nuker 1 juta ini kurangnya dibicarakan dulu nih. Ini kurangnya 100 ribu atau 200 ribu gitu gimana? Kurangnya berapapun nggak boleh. Jadi mau kurangnya 1.000, 2.000, apalagi sampai 100.000, nah itu tetap nggak boleh. Tapi kan dia itu niatnya emang punya ini, ibaratnya dagang recehan aja gitu berarti. Nah tapi dagang yang seperti itu dilarang sama Nabi. Jadi kalau mau tukar uang itu harusnya ditukar dengan benda yang lain dulu, misalnya emas. Nah ntar dari emas ditukar lagi ke uang, atau misalnya ditukar alat tukar lain, misalnya apa, misalnya itu tiket atau misalnya apa, yang penting tuh enggak sama-sama uang. Karena kalau maksudnya itu kan karena nuker receh itu karena dia buat bagi-bagi. Jadi meskipun niatnya baik untuk beramal, tapi kalau caranya dengan cara yang diharamkan itu nggak boleh. Nah itu. Jadi harus dengan apa ya, seperti tadi itu misalnya ditukar sama emas dulu misalnya, atau gelang atau apa, nanti ditukar sama uang receh. Nah itu baru. Nah terus biasanya kan kalau orang mau lebaran itu pada berburu baju baru. Nah apakah berburu baju baru itu wajib atau enggak? Enggak wajib. Nah betul, berburu baju baru itu enggak wajib. Jadi itu emang Nabi menganjurkan bahwa kalau hari raya itu pakailah baju yang terbaik yang ada. Nah, jadi yang kita punya baju apa yang terbaik yang ada, yang kita punya pakai itu. Kan karena ini ya, kenapa tiap hari lebaran bajunya baru, kan kita udah menjalankan ibaratnya seperti hadiah aja lah gitu. Wah, sekarang ini udah melaksanakan ibadah, terus selama itu ada mau THR, ada uang lebih. Nah yang biasanya nggak pernah beli baju itu beli pas lagi lebaran karena ada uang THR, jadi dibeliin baju gitu. Kalau dulu karena saya kan orang nggak punya ini, jadi waktu dapat ada THR jadi beli bajunya setahun sekali, nggak pernah tiap hari karena uangnya pas-pasan, jadinya belinya setiap mau lebaran. Nah mentingin beli baju baru untuk lebaran nggak apa-apa, itu bagus, tapi jangan sampai, itu kan hal yang boleh dibilang sunnah gitu ya, jangan sampai yang sunnah tuh mengorbankan hal yang wajib. Misalnya
sholat fardu jadi terganggu. Kita belanja yuk ke mall. Akhirnya sholat asar nggak keburu. Atau sampai malam gue belanja nih di mall sampai malam belum sholat maghrib. Nah itu. Jadi kita mau beli baju baru, mau menjalankan yang sunnah, malah dosa yang wajib nggak dijalanin. Nah itu. Emang kalau yang udah tahu nih di dalam agama itu sebenarnya kalau udah tahu nggak penting gitu, tapi kalau karena masih mengikuti tradisi nih saat ini, jadi pikirannya itu kan kebanyakan orang tuh namanya kalau menurut di agama nih beli inilah yang borong ini, nah itu mikirin dunia gitu loh maksudnya. Nah, tapi kan tanpa kita sadarin karena kita pengen ini, pengen masak gitulah, beli itu, beli ini gitu kan. Jadi kadang-kadang yang ngikutin tradisi lah gitu. Sebenarnya itu nggak wajib. Nah, ada lagi kesalahan kita nih pada saat menjelang Idul Fitri, yaitu apa? Pulang kampung. Jadi kita pulang kampung biasanya tuh di akhir-akhir Ramadan. Padahal di akhir Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Itu di akhir-akhir Ramadan, malam-malam ganjil. Yang kita tuh kalau beribadah nggak ada pahala yang lebih gede daripada malam Lailatul Qadar. Nah itu malah kadang-kadang kita sia-siain malam Lailatul Qadar, kita di perjalanan pulang kampung. Nah, kita emang sih tujuannya bagus, silaturahmi sama orang tua, silaturahmi sama keluarga. Tapi kalau bisa jangan sampai mengorbankan Lailatul Qadar. Kencengin dikit biasanya madu ke sini. Ya jadi bagusnya tuh kalau mau pulang kampung nih, nah itu setelah Ramadan, misalnya malam Idul Fitri. Kenapa? Karena supaya kita enggak mengorbankan pahala yang besar pada bulan Ramadan, supaya kita tuh bulan Ramadan bisa beribadah secara maksimal. Karena kalau kita buat pulang kampung bulan Ramadan pada saat-saat yang penting, malah kita buat perjalanan pulang kampung kan. Emang ini benar. Kalau emang ngikutin agama itu emang benernya begitu. Tetapi pemikiran orang itu kadang-kadang beda. Terus yang biasa kerja full gitu, saat mau lebaran itu liburnya double, duitnya double. Jadi kita ngejar waktu, kita mau pulang kampung itu karena di saat lebaran, terus silaturahmi sekalian. Karena duitnya lagi dapat THR, terus liburnya diperpanjang. Kalau hari-hari biasa liburnya cuma minggu doang. Nah, jadi nggak ada waktu panjang, kecuali kalau kepepet ada sesuatu yang mendesak baru pulang kampung karena jauh sama saudaranya. Emang sih karena orang sebenarnya itu kan tradisi, tapi karena dia mengingat kalau lebaran itu liburnya panjang, nah terus ada uang bonusnya, jadi buat ongkos tuh ada. Kalau hari-hari biasa bulanan buat ngasih makan anaknya, bayar kontrakan, itu emang pas-pasan. Itu betul. Gitu. Makanya pulang kampung nggak apa-apa buat silaturahmi sama orang tua, tapi pulang kampungnya tuh setelah Ramadan, misalnya pas hari lebaran atau malam takbiran. Lah itu maksudnya di hari lebaran itu karena liburnya kerja, orang kerja kebanyakan itu liburnya di pas ada libur panjangnya itu waktu-waktu jam segitu gitu loh. Orang-orang tuh mikirnya gitu karena ada waktu libur segitu. Nah kan kalau pulang kampungnya pas malam takbiran, jadi enggak mengorbankan Ramadan. Jadi Ramadan masih bisa beribadah secara maksimal. Atau bisa juga sehari setelah lebaran pulang kampung. Nah, iya sih, kalau menurut saya juga begitu. Nah, terus ada lagi nih yang perlu diperhatiin, bahwa kalau kita itu mau pas Idul Fitri nih ya, mau sholat Idul Fitri. Nah, kita mau sholat Idul Fitri itu sebagusnya itu makan dulu. Jadi kalau misalnya kita mau sholat Idul Fitri nih, kan jam 7 nih pagi-pagi. Wah, jam 7 nih pagi-pagi belum ada makanan. Padahal sunahnya kan makan dulu nih Idul Fitri, mau makan apa ya?
ketupat belum matang, opor ayam belum direbus. Nah jadi nggak harus makan ketupat, nggak harus makan opor ayam, apaan aja nggak apa-apa dimakan. Kalau Nabi itu dia sebelum sholat Idul Fitri dia makannya kurma. Ya, jadi kita makan kurma boleh, makan kerupuk juga boleh, asal jangan makan apa itu. Ada kayu nih gue makan nih. Itu nggak bener, mentang-mentang makan apa aja boleh, kayu dimakan, jangan. Masalahnya itu tradisi orang kalau mau lebaran bikin ketupat itu karena mungkin sibuk, ada saudara datang jadi nggak masak di dapur, jadi ketupat itu lebih awet gitu mungkin ya, karena kalau orang dulu. Sekarang kan ada magicom, jadi buat memanas itu udah nggak usah nyolok-nyolokin lagi, udah gitu. Jadi orang itu sebenarnya tradisi. Kalau saya emang dari dulu nggak pernah bikin ketupat nggak ada. Waktu yang makan nasi, bikin opor juga enggak bikin lontong, nggak bikin rendang, nggak pernah saya. Dari dulu itu nggak pernah, anak-anak lebaran juga nggak pernah itu. Nah terus, Jadi biasakan juga. nah terus kalau kita sholat Idul Fitri itu semuanya boleh hadir sholat Idul Fitri itu, dari yang paling tua, dari yang muda, sampai yang anak kecil, yang ganteng, yang cakep, yang jelek juga hadir, nggak apa-apa sholat Idul Fitri. Nah gimana orang yang berhalangan misalnya lagi haid, datang aja kata Nabi, datang tapi jangan ikut sholat. Nah jadi datang tapi jangan masuk ke lapangan tempat sholat, yang mungkin di pinggir lapangan itu, jadi nggak masuk ke soft sholat, tapi datang aja, datang. Karena apa, anjurannya tuh untuk datang, jadi supaya apa ya, menghidupkan syiar Islam. Nah terus habis sholat Idul Fitri gimana nih sholat Idul, kata Nabi, dicontohkan sama Nabi, dia tuh kalau sholat Idul Fitri itu berangkatnya lewat jalan ini, pulangnya lewat jalan yang berbeda. Nah Tapi kalau ada jalannya satu doang, ya nggak apa-apa. Gue suruh jalan yang berbeda, gue jalan cuma satu doang nih, masa gue suruh jalan yang berbeda? Ya nggak apa-apa itu mah, jalan itu. Nah ya ini masih mandi pulang. iya, Sholatnya di Fatullah. Nanti iya, pulangnya muternya ke sana gitu. nggak apa-apa itu. Nah itu begitu. Nah gue sholat nih kan lewat sini nih, gue mau jalan yang beda nih, dari sini gue jalan yang jauh aja, gue ke Bogor nih, dari Ciputat ke Bogor, jauh banget ya. Nah itu ya, yang nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman yang dicontohkan Nabi itu bukan begitu. Yang dicontohkan Nabi itu jalan yang berbeda, tapi bukannya kelayaban kemana-mana, ke Bogor, ke Parung, kemana. Itu mah bukannya mau menyontoh Nabi, itu emang dia mau kelayaban aja itu. Jadi maksud tuh sholat Idul Fitri itu jalan yang berbeda, ya jalan sekitar situ-situ aja, cuman jalannya berbeda. Tapi kalau emang pengen sekalian jalan-jalan, nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Karena kata Nabi itu apa? Kalau kita Idul Fitri itu kita boleh bersenang-senang, atau jadi Nabi itu mencontohkan, dia tuh pas habis sholat Idul Fitri itu apa, melihat pertunjukan ya. Jadi kita juga boleh jalan-jalan, misalnya ya ke taman mini kayak apa kemana gitu, jalan-jalan itu boleh. Artinya kita tuh sebagai rasa syukur sama Allah, kita udah berpuasa, udah sukses, alhamdulillah, hari lebaran untuk apa, bersenang-senang, nggak apa-apa asal jangan kelewatan. Nah tapi sebelum bersenang-senang itu sebaiknya tuh silaturahmi dulu, silaturahmi sama saudara, sama Tapi tetangga. masih suka silaturahmi enggak nih? Gimana? Mas Imam. Saya tuh sebenarnya pengen silaturahmi, Bu, cuman saya kan orangnya pemalu. Nah, Itu. ya sekarang diperbaiki lah. Sekarang kan kalau Mas Imam kan udah. Tapi Ini. alhamdulillah kadang-kadang ada yang datang silaturahmi. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang datang alhamdulillah. Jadi bawa opor. Dulu nggak pernah silaturahmi, ya Mas Imam jalan-jalan silaturahmi. Gitu biar
ada ponakannya, punya ponakan banyak banget ya, kasih aja goceng-goceng. Jadi kalau silaturahmi itu dianjurkan itu. Jadi itu apa, menghubungkan persaudaraan. Silaturahmi itu sebenarnya nggak harus sama keluarga aja, ya sama tetangga-tetangga juga. Kadang-kadang gue mau silaturahmi sama saudara gue aja, soalnya cuma kok ini kan tetangga mah bukan saudara, kok tahu. Ya kalau dulu mah saya diajarin saya jalan kaki dari kecil nih, 1 jam. Kalau tempat saudara 1 jam, saya aja kayak tempat saudara. Anaknya kecil-kecil nih jalan kaki, salaman setiap ketemu. Oh iya salaman. Supaya jalan ke sono muter, jalan terus. Nah itu bagus. Ya tapi silaturahmi itu bukan cuma sama saudara doang, sama iya, kan tetangga juga. Ketemu saudara, ketemu temen di jalanan gitu. Iya itu bagus emang silaturahmi. Nah habis silaturahmi itu ya boleh melihat pertunjukan, bersenang-senang begitu. Itu ada yang mau ditambahin lagi nggak, Bu? Udah ya? Iya. Ya udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.